Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbenah diri, untuk bertaubat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengontrak di bumi Allah ini. Lihat betapa banyaknya orang yang sudah sampai di alam kubur, itu mereka minta dikembalikan ke bumi cuma untuk bertaubat, cuma untuk beribadah kepada Allah. Jadi banyak-banyaklah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang masih diberikan kesempatan di dunia ini. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tadi pemirsa di rumah minta request judulnya cara menghadapi COVID gitu ya Bu. Nah, jadi hari ini pengajian kita judulnya Dunia Akhir Zaman. Sekarang ini sudah akhir zamankah atau permulaan zaman? Akhir zaman. Kenapa dikatakan dunia akhir zaman? Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersandar di pangkuan putri beliau sambil berucap, "Ummati, ummati, ummati." Umatku dan umatku. Bukanlah yang dicemaskan oleh Rasulullah istri beliau, bukan anak beliau, tetapi yang dicemaskan oleh Rasulullah adalah kita, Bu. Umat akhir zaman inilah yang dicemaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sakingnya Nabi Muhammad mencintai kita nih, Bu. Kita termasuk ya, Bu, ibu semua. Umat akhir zaman lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang para sahabat. Kenapa? Aku lebih mencintai umatku di akhir zaman karena mereka tidak mengenal diriku. Mereka tak pernah melihat fotoku. Tapi umat di akhir zaman kita cuma bisa membaca sejarah dari Al-Quran dan hadis, tapi dengan sejarah itu kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau memberikan hadiah kepada kita umat ini. Bagi umatku yang mengucapkan selawat kepadaku sebanyak 500 kali dalam satu hari, yang rajin berselawat, Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka mereka akan mendapatkan syafaatku nanti, pertolonganku nanti sebanyak 500 kali itu pula. Tapi bagi umatku yang mengucapkan selawat kepadaku sebanyak 1000 kali dalam satu hari, maka jasadnya diharamkan dibakar oleh api neraka. Gampang mencari surga kan, Bu? Sambil jalan kaki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil duduk-duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka buktikanlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir zaman ini banyak nanti akan terlihat apa yang tak terpikirkan, tak terbayangkan oleh kita akan terjadi
kepada umat akhir zaman. Saya teringat, Bu, akan kata-kata anak saya ketika saya berkunjung ke pondok pesantrennya yang nomor 4. Anak saya itu sedang menghafal Al-Quran. Jadi ketika itu dia berbicara sama saya, "Ma, penghafal Al-Quran ini nggak lama hidupnya, Ma." Coba ibu bayangkan, ketika anak sedang menghafal Al-Quran nih, dia bicara begitu sama kita, "Mama, penghafal Al-Quran ini nggak lama hidupnya, Ma." Jadi kata saya, "Kakak kok bilangnya kayak gitu? Nabi Muhammad saja itu Al-Quran berjalan loh, Nak." Apa katanya, Bu? "Memang, Ma, Rasulullah berbeda dengan kita. Umat akhir zaman ini yang menghafal Al-Quran, Allah sangat cinta kepadanya, sehingga Allah selamatkan dia. Allah tak ingin umat di akhir zaman ini melihat kekacauan dunia, melihat carut marutnya dunia. Makanya Allah selamatkan para penghafal Al-Quran." Setelah itu saya menangis pulang, ya Allah, ini kok anak gini ya. Betul, Bu, yang nomor 4 itu kalau kita bicara dengan dia, hidup mau mati aja katanya nih, Bu. 15 hari setelah itu ada berita keluar dari Syekh Ali Jaber, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Rupanya memang betul, Ibu, seorang penghafal Al-Quran, ustadz kita yang sangat luar biasa, penghafal Al-Quran 30 juz, yang mencetak penghafal Al-Quran, meninggal dunia. Allah selamatkan dia. Nah, jadi ini dunia akhir zaman, Ibu. Apa kata Rasulullah? "Sayati ala ummati zaman." Akan timbul suatu zaman kepada umatku nantinya. Nih, timbul umatku nanti. "Yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa." Mereka lebih mencintai 5 perkara sehingga mereka melupakan 5 perkara. Ini umat akhir zaman, Ibu. Karena orang terlalu mencintai jabatan, mencintai 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Kita ambil yang pertama. Tidak apa-apa, Sifar, Ibu, tidak apa-apa. Karena Sifa ini dari bayi dibawa ke masjid ya, Masya Allah. Sekarang udah lincahnya, Masya Allah. Jadi insya Allah nanti Sifa bakal menjadi ustazah juga nih. Amin. Sifa duduk dekat Bu Ustazah yuk. Ayo sayang. Mau Sifa? Oh iya, dia merayu saya aja nih, Bu. Udah sampai di mana pengajian kita, Bu? Nih umat akhir zaman akan timbul suatu masa nanti. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Di antara umatku di akhir zaman, kata Rasulullah, dia terlalu mencintai dunia, terlalu cinta kepada dunia. Yuhibbunal akhirah, lupa kepada hari akhirat, terlalu cinta sama dunia, Bu. Sekarang ini contohnya aja lah, Bu. Kalau kita berbicara terlalu panjang lebar tentang masalah COVID ini, kita terbatas berbicara. Karena apa? Takut kepada kekuasaan. Tapi hari ini saya akan menyampaikan qulil haqqi walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu sekalipun pahit bagimu. Saya akan sampaikan. Coba Ibu lihat sekarang nih. Semenjak COVID, semenjak Corona lah ya. Ibu percaya enggak ada COVID? Percaya? Percaya. Ibu percaya nggak adanya kuman? Percaya? Ya iyalah percaya. Saya juga percaya adanya COVID. Saya percaya kepada adanya kuman, tetapi tidak separah yang kita pikirkan. Coba lihat di zaman Rasulullah SAW ada suatu penyakit yang bernama penyakit taun. Ibu tahu penyakit taun? Nggak tahu kan? Di zaman Rasulullah itulah yang terjadi penyakit taun, bergelimpangan orang di jalan. Nah, Ibu di Duri pernah enggak melihat orang bergelimpangan di jalan? Enggak ada kan? Orang mati berujungnya di mana? Di rumah sakit. Nah, rumah sakit mati. Tak ada orang yang kita dengar matinya di rumah, enggak ada, berujung di rumah sakit. Nah, jadi di zaman Rasulullah ada suatu
Ketika kita mau sholat nih Bu, seorang imam mengatakan luruskan dan rapatkan saf. Sekarang ini Bu, tolong jarangkan saf. Takut banget orang nih Bu. Orang sekarang takut akan hidupnya mau mati aja kan. Nah, jadi ibu jangan takut kepada yang macam gituan. Sekarang dikatakan tutup masjid, masjid ditutup, wirid arisan ditutup, semuanya ditutup, soal agama ditutup. Dan yang anehnya ketika Ramadan datang, corona datang dia. Berbondong-bondong corona datang. Ketika mau lebaran haji lagi, corona datang lagi. Nah, yang jadi pertanyaannya, tanggal 25 Desember corona sudah pergi. Masya Allah. Kira-kira nih kita nih bodoh atau gimana nih Bu? Yakinlah kepada diri kita, tak ajal berpantang mati. Jangan takut sekali Bu. Ada suatu pohon di surga itu bertuliskan nama kita loh Bu ya. Sudah ditakar. Sebelum kita meninggal dunia, maut, jodoh, rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Dan suatu pohon itu bertuliskan nama kita. Apabila daun kayu itu sudah jatuh, 40 hari kemudian kita meninggal dunia. Jadi orang sekarang ini matinya bukan kena corona Bu, matinya ketakutan. Takut gitu ya. Contoh aja Bu, saya kan kalau ada orang yang meninggal dunia kan nelpon saya ya. Maksudnya bukan orang meninggal tuh nelpon saya Umi. Kalau ada orang yang meninggal dunia nelpon saya, Bu Ustazah mandikan nih mayat gitu. Selama corona itu 3 mayat yang diisukan karena corona Bu, nggak ada orang mau mandikan. Betul nih Umi, di belakang kampus Amik nih Bu Ustazah, ini mayat ini bukan lepas ya, bisa dibawa pulang dari Pekanbaru. Maukah ibu memandikan? Saya bilang kepada suami, gimana nih, dimandikan atau enggak? Kata suami saya, tanya kepada batinmu. Batin saya mengatakan ini fardu kifayah loh. Andaikan saya tak mau memandikan jenazah ini, itu satu kenyamatan orang mendapatkan dosa. Saya bawakan kepada diri saya, seandainya saya meninggal dunia nanti orang tak mau memandikan, apalah kejadiannya dunia nih Bu. Jadi orang takut sekarang ini memandikan jenazah, orang takut Bu. Ya Allah, kita lihat di saat ada orang meninggal dunia, itu yang ada di depan rumahnya cuma tenda doang Bu. Orang gak ada. Kemudian bendera putih. Semakin tipisnya keimanan kita sebagai umat Islam. Jadi saya memberikan kekuatan kepada ibu semuanya, kuatkan keimanan, tak ajal berpantang mati. Ibu, dunia akhir zaman ya. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Di antara umatku nantinya, dia terlalu mencintai hartanya, lupa kepada hari perhitungannya. Suatu saat nanti harta yang kita punyai ini, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan mereka hingga mereka masuk ke liang kubur. Nanti harta yang kita miliki ini, dari mana hartamu, untuk apa hartamu, sudahkah engkau keluarkan zakatnya, akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil mahsyar. Makanya orang-orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah itu adalah orang-orang yang kaya, terakhir masuk surga. Siapakah yang paling dahulu masuk surga? Orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi amal ibadahnya bagus. Bukan orang hidup miskin ya. Biarlah saya ini hidup miskin, tidak ada orang yang mau hidup miskin. Tapi jangan kita sampai kalah kedua-duanya. Yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Betapa banyak orang yang untuk mengais rezeki ini segala peraturan dihalalkan, segala cara dihalalkan. Contoh sedikit aja nih Bu ya. Seorang yang mengelola anak yatim. Ini nanti orang-orang yang mengumpulkan anak yatim, yang merawat anak yatim itu
berat nanti pertanggungjawabannya di yaumil mahsyar. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ibu, kalau ada tetangga ibu yang punya anak yatim nih, ada anak yatim nih, ibu bentak dia, ibu marahin dia, ibu caci dia. Nah, kau dia anak yatim nih, tidak tahu diuntung kamu nih, mada nih. Anak yatim ini bandel ya Bu Ustazah ya. Jangankan anak yatim Bu, anak kita saja yang punya ayah dan ibu bandel, apalagi anak yatim. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau ingin dekat denganku, bergandengan denganku, duduk denganku, sayangi anak yatim. Ibu bangga enggak duduk dengan ibu bupati, dengan ibu Kasmarni? Ibu bangga enggak duduk berdampingan? Bangga kan, senang kan? Apalagi ibu diberi kesempatan untuk berfoto dengan ibu Kasmarni, itu baru ibu bupati Bu. Apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau ingin dekat denganku, ingin berdampingan duduk denganku, ana wa kafilul yatim fil jannah wa kaza. Saya dengan orang yang menyayangi anak yatim di surga nanti dekat bagaikan dekatnya jari tunjuk dengan jari tengah, dekat Bu. Tapi pada akhir zaman sekarang ini banyak orang-orang yang memperalat anak yatim. Misalnya nih, punya anak yatim nih, banyak orang yang menyumbang kepada anak yatim. Si pengurus anak yatim, kita bukan gimana ya Bu ya, pengurus anak yatim makan dengan dagingnya, sementara anak yatim makan dengan tulangnya. Pengurus anak yatim bisa naik mobil mewah, bisa tinggal di rumah mewah, sementara anak yatim nasibnya luar biasa, Masya Allah. Kasihan loh Bu. Kalau kita ingin menyantuni anak yatim, jadikanlah anak yatim itu seperti anak kita sendiri. Anak kita cemana Bu? Anak kita butuh pakaian yang bagus kan? Itulah anak yatim. Jangan sampai kita mengelola anak yatim ini mewah kita daripada anak yatim. Maka sungguh berat nanti siksaannya di yaumil mahsyar orang-orang yang memakan harta anak yatim. Maka hati-hatilah engkau dengan harta anak yatim. Walaupun itu kita bikin bisnis. Misalnya ini harta anak yatim nih, banyak yang nyumbang nih Bu, misalnya nih. Kemudian kita jadikan bisnis, kita jadikan itu milik diri kita pribadi. Maka di yaumil mahsyar nanti berat pertimbangannya, pertanggungjawabannya nanti di yaumil mahsyar orang-orang yang memakan harta anak yatim. Yang ketiga, sayati ala ummati zaman yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Cinta dunia, lupa akhirat. Cinta harta, lupa perhitungan. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Di antara umatku di akhir zaman, dia terlalu mencintai ciptaannya, lupa kepada sang pencipta. Terlalu terpesona dengan diri dia sendiri. Masya Allah, aku ini cantik banget loh. Lupa kepada diri. Atau kita mencaci diri sendiri. Misalnya, kenapa ya saya nggak secantik orang? Kenapa ya saya nggak seputih orang? Kita lupa kepada sang pencipta. Maka nanti di yaumil mahsyar berat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau terlalu mencintai sesuatu sehingga engkau lupa kepada perhitungannya. Yang kelima, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Di antara umatku di akhir zaman, dia terlalu mencintai kusurnya. Kusur itu adalah rumah ya Bu ya. Dia terlalu mencintai rumah yang mereka dirikan, gedung-gedung yang mereka dirikan, sehingga mereka lupa pembangunan rumahnya di alam kubur. Bangunlah rumah secantik-cantiknya di dunia, bikinlah rumah kontrakan, bikin tidak apa-apa. Tapi
Tapi ingat, jangan lupa engkau membangun rumahmu di alam kubur. Bagaimana kita membangun rumah kita di alam kubur? Orang bilang harta tak bisa dibawa mati loh Bu. Tapi bisa. Harta bisa dibawa mati. Bangunlah rumahmu dengan sodakohmu. Dengan sodakoh kita bisa bangun rumah loh Bu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman itu yang mau mereka menafkahkan hartanya baik dikala mereka susah maupun dikala mereka lapang. Beginilah cara kita membangun rumah kita di alam kubur. Kubur adalah tempat yang diasingkan dari jauh. Jarang orang yang berkubur di halaman rumah, apalagi di dalam rumah. Nggak ada orang yang berkubur di dalam rumah. Sekaya apapun kita, secantik apapun kita, setenar apapun kita, nggak ada orang yang berkubur dalam rumah. Kubur kita di mana Bu? Dijauhkan, dijambon. Kalau di sini dijauhkan, masya Allah ya Allah. Cantik dirimu, ya kaya dirimu, akhirnya pergi ke Jambon. Situ rumah kita Bu. Orang melihat sejenak, ya Allah, tinggal sendirilah kita di alam kubur. Kita yang melihat orang dikebumikan, sendiri dia dalam kubur ya. Tapi kalau orang yang membangun alam kuburnya dari sekarang ini, bisa jadi alam kubur itu lebih indah dari istana yang pernah ibu kenal. Kita udah meninggal nih Bu, dikembalikan ke tempat yang lahat yang terakhir. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Badan kita kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan korib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Andaikan kita sekarang membangun rumah kita di alam kubur. Nih ya Allah, saya bersedekah ke masjid ya Allah, sekian sak semen ya Allah. Saya bersedekah ke panti asuhan ya Allah, sekian sak semen. Saya bersedekah ke pondok pesantren. Inilah yang bisa kita bawa Bu. Kita sudah dikebumikan, kembali kita ke liang lahat. Mungkin pernah ibu melihat orang dikembalikan ke tempat istirahat yang terakhir, sekian kali sekian meter, ditaruh tanah 3 kepal nih Bu di kepala kita. Makanya kita Bu, kalau ingin cenderung hati kita mengingat kepada kematian, banyak-banyaklah melihat orang yang meninggal dunia. Karena orang pintar itu selalu dia mengingat kepada kematian. Lalu ditaruhlah tanah 3 kepal di dekat kepala kita, dengan arti kata minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Ditaruh sini kita Bu. Diambil 1 kepal lagi, wa minha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan. Ditaruh dekat pinggul kita Bu. Diambil 1 kepal lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah inilah nanti engkau akan dibangkitkan kembali. Siapapun orangnya Bu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mati semuanya kita. Apa yang kita sombongkan? Kita terlahir dari air dan zat yang sama, cuma keimananlah yang membedakan kita. Sudah dikebumikan kita, ditimbun kita nih Bu, ditimbun, ikut pula lah suami menginjak tanah dari atas. Kata suami, akhirnya mati jo paja cerewet kok, kata suami. Matilah akhirnya kan.
Pergi 7 langkah orang meninggalkan kita, roh kita didampingi di dekat jasad kita. Kalau ibu mikir-mikirkan roh nih, bisa-bisa gila kita nih, Bu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fikirkan sajalah olehmu tentang ciptaanku, kata Allah. Jangan pikirkan tentang zatku. Yang zat Allah ini, yang azab kita dalam kubur itu adalah zat Allah. Ya Bu Ustazah, memang ada kehidupan yang kedua dalam kubur? Iya. Bukankah artinya kita kalau udah mati itu ya mati, Bu Ustazah? Enggak. Kita ini sedang bermimpi loh, Bu. Kita sekarang ini sedang bermimpi. Coba saya contohkan kepada ibu nih ya. Ibu pernah bermimpi? Pernah. Mimpinya apa? Umi pernah mimpi apa, Umi? Satu aja mimpi jadilah. Kadang lupa, mimpi sendiri lupa. Ada orang yang mimpinya jadi pembantu rumah tangga. Ada orang mimpinya dikejar anjing, dikejar ular. Setelah dia terbangun, astagfirullahaladzim. Yang kata suami, yang kenapa ya yang? Gitu kan? Mimpi apa? Dikejar orang gila. Bukan orang gila sayang, suamimu sayang. Ini suami nih. Nah, itu mimpi, Bu. Kalau saya mimpi sering menjadi orang kaya. Mimpi aja jadi orang kaya, Bu. Makanya saya selalu happy. Kalau kita bermimpi yang enak-enak, happy, Bu. Mimpi naik pesawat ke luar negeri, saya sering kayak gitu kan. Makanya saya happy. Jadi saya doakan ibu bermimpi yang indah-indah aja ya. Ketika kita bermimpi ini di dunia aja udah dilihatkan oleh Allah. Ketika kita bermimpi, bangun kita dari mimpi, kan nggak ada kan? Ibu mimpi jadi orang kaya, rupanya terbangun dari mimpi. Astagfirullahalazim. Cuma mimpi. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah tipu daya semata, fata morgana, dan hidup di dunia ini cuma mimpi. Kemudian kapan kita terbangun? Kita terbangun setelah sampai di liang lahatmu. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan, wa minha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah nanti jugalah engkau akan dibangkitkan kembali. Barulah orang pergi meninggalkan kita, terbangunlah kita dari mimpi. Setelah roh kita didekatkan dengan kita, kemudian ada yang menemani kita, begitu cantiknya dia. Nih orang yang cantik ini, orang yang memikirkan rumahnya di alam kubur, orang yang menyisihkan hartanya ketika hidup di dunia. Nih, rumah saya, rumah bagus di dunia. Saya enggak mau di dunia saja ya Allah. Saya pengen bangun rumah saya di alam kubur ya Allah. Dengan apa? Dengan sedekah. Kalau kita kaya, bangun masjid. Separuh kaya, bantu pembangunan masjid. Kalau kita miskin, ramaikan masjid. Ini nggak ada aja satupun. Bangun masjid enggak, bantu orang kerja enggak, datang ke masjid enggak. Apalah jadinya teman kita, Bu? Jadi ada yang menemani kita, begitu cantiknya dia, begitu harumnya dia. Bertanya roh kita di samping jasad kita, siapakah engkau ini? Begitu cantiknya engkau, begitu harumnya engkau. Belum pernah saya melihat orang yang secantik dan seharum engkau selama hidup di dunia. Nih orang ahli bait udah menangis-nangis di rumah nih, Bu. Padahal mereka nggak tahu apa yang kita alami di alam kubur nih. Rupanya orang yang meninggal di alam kubur itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Makanya mati itu adalah surganya orang beriman, sedangkan mati itu adalah nerakanya orang-orang kafir. Kalau orang beriman, Bu, pasti kita ingin kematian. Jadi menjawablah orang yang cantik tadi, ini adalah gambaran amalmu. Engkau dulu menyisihkan hartamu untuk sedekah di jalan Allah, untuk jihad fi sabilillah.
Ini adalah gambaran amal dan perbuatanmu. Dan saya akan selalu menemani engkau selagi hari kiamat belum datang. Dan seketika itu juga diluaskanlah kuburnya seluas mata memandang, dan diindahkan tempatnya, dinampakkan gambaran surga kepada orang-orang yang menyisihkan hartanya di jalan Allah. Itulah rumah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai iman, tak punya bekal, terlalu mencintai kusurnya, terlalu mencintai rumah-rumahnya, gedung-gedungnya yang bertingkat, lupa pembangunan rumahnya di alam kubur. Ada juga yang menemani dia, begitu jeleknya dia, begitu busuknya dia. Bertanya orang-orang kafir yang tidak punya modal dia, Bu, siapakah engkau ini? Begitu busuknya engkau, begitu jeleknya engkau. Belum pernah saya melihat orang yang seburuk dan sebusuk engkau selama hidup di dunia. Dan dia menjawab dengan suara yang sangat menakutkan, ini adalah gambaran perbuatanmu selama hidup di dunia. Engkau diberikan harta yang banyak oleh Allah, engkau menjadi orang yang sombong, engkau menjadi orang yang bakhil. Ketika engkau bersedekah, engkau posting, nih sedekah saya, habis amalmu. Dan inilah gambaran perbuatanmu selama hidup di dunia. Mulut yang kuberikan, lisan yang kuberikan, selalu menyakiti hati orang. Dan saya akan selalu menemani engkau selagi hari kiamat belum datang. Dan seketika itu juga disempitkanlah kuburnya sesempit-sempitnya, sehingga bertemulah tulang rusuk kiri dan kanannya, dan dinampakkan gambaran neraka kepada orang-orang yang tidak mempunyai bekal. Cobalah ibu berbenah diri. Ketika umur sudah melewati 40 tahun lebih, itu dunia bukan milik kita lagi, Bu. Dunia sudah semakin kita lepaskan. Kenapa demikian? Coba lihat. Ibu kalau bertemu dengan teman lama, ketika ibu berusia 25 tahun, teman pasti bertanya beberapa macam kepada ibu. Udah di mana kerja? Udah bikin rumah apa belum? Udah beli mobil apa belum? Dan teman kalau bertemu dengan kita itu sering melihat kepada tangan kita. Pakai gelang enggak dia? Dia lihat tuh gaya kita, Masya Allah, maco kali lah. Itu berkisar umur 20 tahun sampai umur 40 tahun masih nengok-nengok itu, Bu. Tapi coba sekarang, Bu, ibu yang berumur 40 tahun, 45, apalagi yang 60 tahun, ada nggak ibu bertanya sama teman ibu, udah bikin rumah kau belum? Nggak ada kita tanya lagi, Bu. Apa yang orang tanya sama kita? Kawan kita lah duit yo lai. Lah matinya gini katanya kan. Itu yang ditanya orang sama kita, Bu. Ini menandakan dunia sudah semakin kita lepaskan. Makanya Ibu, kalau dalam ilmu kedokteran mungkin, entah kedokteran entah apalah ya Umi ya, itu puber itu ada dua ya Bu ya. Puber itu yang pertama di saat kita menggebu-gebu untuk nafsu dunia, itu berumur 20 tahun, 25 tahun. Nah, setelah itu puber yang terakhir. Puber yang terakhir ketika berumur 40 tahun, berkisar 45 tahun. Ini sebentar aja nih Bu, sudah tentu habis lagi. Dengan arti kata kita ini dunia ya udahlah, ini yang saya dapat. Nah, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah. Coba Ibu yang udah berumur 40 tahun atau 50 tahun, yang Ibu pikirkan apa lagi? Apa yang Ibu pikirkan? Yang Ibu pikirkan adalah hidup kapai pulang kampung aja lah. Berkacalah diri Bu, berkaca bercermin diri. Dulu kita nih alhamdulillah masih luruslah jalan, masih bagus jalan alhamdulillah. Bertambah-tambah umur, mulai badan tadi yang lurus tegak ini mulai malawa sekete. Itu kalau bahasa Minangnya malawa nomomi. Meloyo gitu ya. Bila badan sudah uzur, gigi mulai gugur, uban sudah bertabur, duduk pun sudah mengunjur. Tuh jam Ibu di belakang. Udah mengunjur lagi, ya gimana, biarkan aja, jangan marah. Udah mengunjur ya udahlah. Nah,
Astagfirullahaladzim. Untung saya duduk di sini bisa tenangkan Umi. Udah ke kiri kanan, udah ke kaki ke sini, udah kemana-mana, udah banyak si pocong kesemutan. Itulah yang hidup. Nanti ibu di rumah coba buka jilbab, nanti berkaca, nanti ibu lihat lagi kepala, udah adakah 1 dan 2 kilauan emas di kepala? Udah ada. Nah, enggak ada rambut hitamnya lah, ada ustazah. Uban sudah bertabur, duduk pun sudah mengunjur, makan sama bubur, akhirnya diiring ke pintu, kubur. Antara hidup dan mati ini sangat pendek dia, Bu. Kadang kita sedang sehat walafiat diambil oleh Allah, sedang duduk diambil oleh Allah. Makanya jangan pernah meminta kepada Allah umur panjang. Jadi ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kata menantu saya nih Bu ya, jangan kita minta umur panjang. Nah, jangan minta umur panjang. Jadi apa kata masyarakat Nabi Sulaiman? Doakanlah kami ini umur panjang gitu kan. Rupanya berdoa Nabi kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur. Rupanya memang betul-betul panjang umur, Bu. Tak ada yang mati surang Allah aja doh. Dalam satu rumah tuh anaklah banyak, nenek-nenek piutnya masih ada. Sampai dunia kalau awak tak mati-mati. Mintalah umur yang berkah sama Allah. Jangan pernah sekali-kali minta umur panjang. Kalau minta umur panjang, mau ibu umur 150 tahun? Enggak. Walaupun Allah izinkan kita hidup 150 tahun, teman Facebook kita enggak ada lagi. Teman WA kita udah putih warnanya semuanya, enggak ada foto profil karena nonyolah mati. Teman Instagram kita enggak ada semuanya. Mau ibu umur kayak gitu? Enggak. Kita minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan hamba umur yang berkah dan berguna, berikan kesehatan ya Allah. Selagi kita masih sehat ini, insya Allah kita masih bisa ke masjid. Sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya, silakan ibu yang bertanya. Tidak ada? Oke, lanjut nih Bu, nanti asar keburu. Jadi amalan kita untuk hari akhirat itu apa? Apa sih? Sementara kita nggak tahu, rajin mendengarkan ceramah, tapi yang akan dibawa pulang itu pengajian apa sih gitu. Apalagi yang umur kita ini udah 50 tahun, 45 tahun. Kadang pengajian ustadz dan ustazah ini ditanya oleh anak di rumah, apa pengajian tadi mak? Entahlah. Kok itu mak? Panjang bana pengajiannya, ndak ada dapet di denci Allah aja doh. Ndak tahu nyomi keringkasannya. Jadi kita ini dalam ketawa lah ibu si dempuan. Nah, jadi apakah kita ini dalam hidup sehari-hari ini, apakah yang harus kita lakukan? Ibu besok bangun di awal pagi. Alhamdulillah kalau awal pagi. Kalau ibu tambah sholat tahajud lebih bagus lagi. Bangun di awal pagi. Udah Bu? Udah? Nah, kemudian tambahlah dengan mandi fajar. Itu yang ibu hafal sampai di rumah, besok pagi ibu praktekkan mandi fajar. Ibu tahu mandi fajar? Ibu tahu mandi fajar? Tak tahu ibu? Dah, mandi wajib ibu tahu? Wah tahu tuh, Mak. Udah 60 tahun mandi wajib tahu gitu. Kalau ditanya mandi fajar tahu nggak Bu? Nggak tahu. Mandi fajar itu adalah mandi ketika sebelum terbit fajar. Jam 4 subuh. Ibu mandilah itu jam 4 subuh atau setengah 5 mandilah itu. Itu khasiat mandi fajar. Yang pertama, membuangkan seluruh sihir yang ada pada diri kita, jin-jin jahat yang mengganggu kita. Ciri-ciri orang yang kena jin adalah hatinya itu sangat berat untuk baca Quran, hatinya sangat berat untuk sholat, apalagi sholat isya sering ketinggalan. Itu berarti diganggu dek jin tuh. Ambo calik dulu orang-orang yang terganggu dek jin sih kau. Nyu ada 3 sampai 5. Alhamdulillah enggak ada diganggu jin. Jadi orang yang mandi fajar ini, tapi basah rambut ya Bu ya, basah rambut. Kadang ibu-ibu ke pemalih mandi pagi nampaknya Bu. Kalau meminta suami malam kan
Ih, dingin katanya kan. Jadi ibu daripada mandi kosong lebih baik 2 kali mandi ibu, sekali melangkur dayung, 2-3 pula terlampau. Ya bu ya. 2-3 pula terlampau, sekalian mandi fajar, mandi wajib sekalian. Jadi mandi fajar ini yang kedua khasiatnya membuat kita awet muda. Lihat orang yang rajin mandi fajar, mandi pagi itu bikin awet muda loh bu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu akan sehat. Jadi air ini sehat ketika terbit fajar sampai jam 10 mandilah ibu tuh. Kita kan terbalik bu, bekerja dulu, bekerja udah keluar keringat semuanya, jam 11 baru mandi. Apa ndak capek gaek model tuh. Pengen awet muda tapi malas mandi pagi. Jadi mandi fajar. Setelah itu tambahlah dengan sholat sunat fajar atau sholat sunat qabla subuh, itu sama aja. Pahalanya ini lebih besar daripada bumi dan langit beserta isinya. Kemudian pergilah sholat ke masjid. Andaikan engkau tahu pahala sholat subuhnya di masjid dengan sholat isya, maka engkau akan datang dengan cara merangkak. Bayangkan besarnya pahala sholat subuh dan sholat isya di masjid. Andaikan di masjid ahlu sunnah nih diumumkan, ibu-ibu ahlu sunnah, siapa yang datang sholat ke masjid besok pagi akan mendapatkan tiket umroh gratis. Kira-kira ibu mau enggak? Mau? Sakit-sakit sikit mau ibu datang kan? Baru tiket umroh dari Ibu Kasmarni ibu udah datangkan, Masya Allah. Apalagi ini datang ke masjid. Ingat orang-orang yang meramaikan masjid. Ada jamaah bertanya kepada saya, Bu Pit, perempuan ini kan sholatnya sunahnya di rumah kan gitu. Kata ustaz-ustaz perempuan itu sholatnya di rumah, nggak usah ke masjid gitu. Iya, itu di zaman jahiliyah. Kalau di zaman Rasulullah ada orang yang pergi sholat ke masjid ini bu, perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ada kalanya yang dilarang untuk sholat ke masjid. Kenapa? Karena setiap perempuan yang keluar rumah, apalagi itu ke masjid, itu diperkosa bu. Kalau sekarang ini ibu ke masjid nyaman dak? Aman dak? Ndak ada diperkosa orang di jalan tadi. Ibu minta diperkosa pun orang nggak mau lagi, nggak mau lagi orang. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu bukan laki-laki yang beriman ya, yang memakmurkan masjid. Nanti ketika kita mau meninggal dunia nih, udah sikratul maut nih bu, itu malaikat datang ke masjid yang terdekat dari rumah kita. Kalau ibu kan dekatnya sini kan, berbincang-bincang dengan masjid sebelum nafas terakhir keluar. Bertanya malaikat maut kepada masjid, wahai masjid, saya akan mencabut nyawa fulan bin fulan, bagaimanakah pendapatmu? Itu langsung bu, tiang masjid yang besar ini menjawab, kalau engkau ingin mencabut nyawa fulan bin fulan, cabutlah dengan pelan-pelan, karena dia sering bersandar di tiang itu. Nah, jadi ibu yang bersandar di tiang tuh menjawab besok tuh, geser bu belakang sedikit. Yang tak bersandar geser belakang. Geser belakang. Bagaimana Bu Pin saya yang tidak bersandar ini? Menjawab lantai masjid, kalau engkau ingin mencabut nyawa fulan bin fulan, cabutlah dengan pelan-pelan, karena dia duduk di keramik ini. Tenang bu. Oh iya, menjawab tiang masjid atau masjid menjawab, saya yang menaunginya. Makanya ada orang yang meninggal dunia itu kelihatannya tersenyum. Bukan tersenyum ya, jangan salah kaprah ya. Mayat fulan bin fulan tersenyum. Ketika saya buka langsung dia senyum awak. Bukan tersenyum ya bu ya, kelihatannya tersenyum. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya modal, yang jarang datang ke masjid, apalagi nggak pernah datang ke masjid, berbincang-bincang malaikat maut dengan masjid, wahai masjid, saya akan mencabut nyawa fulan bin fulan, bagaimanakah pendapatmu? Serentak masjid menjawab, entahlah, awak tak kenal dia dah. Apa tak kenal? Kan rumahnya di samping masjid tuh. Inyo tak pernah masuk ke masjid kodo. Aranggui aja lah. Makanya ada orang meninggal dunia terbelalak matanya ke atas, kayak gitu.
Masa astagfirullah. Karena apa, Bu? Karena jarang ke masjid. Kadang-kadang ya, Bu ya, kita ini apa kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu lebih hina daripada binatang ternak gitu. Ada orang yang samping masjid rumahnya nih, rumahnya dekat masjid, terdengar suara sampai ke rumahnya. Tapi yang anehnya enggak dengar dia azan zuhur gitu atau azan subuh. Pokoknya dengar dia azan. Corong masjid Ahlussunnah ke rumahnya. Tahu pula masjid apa namanya tuh? Masjid apa paling dekat di sini lagi? Kan pengurus masjid ini kadang-kadang ya Umi ya, menaruh corong masjid itu sesuai di mana orang yang pemalas sholat diputar nih ke situ. Kalau Ahlussunnah kemana nih corong masjidnya? Ke sana. Di situ yang malas sholat tuh. Dicorong di situ. Nah, datang panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang panggilan azan nih. Mau dia sholat zuhur jam 3 Umi. Bertanya pula dia ke tetangga, alah azan orang tadi gitu nya. Nggak pakai telinganya tuh. Nggak dengar dia azan. Padahal udah bersahut-sahutan orang azan. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha. Isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Punya hati tapi tak merasa, punya telinga tapi tak mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka lebih hina daripada binatang ternak. Jadi ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, berbenah dirilah kita di usia yang sudah semakin lama semakin tua, kesempatan hidup semakin lama semakin pendek diri kita ini, perbanyaklah kita memikirkan alam akhirat. Jadi saya alhamdulillah Sifa anak kita tuh dari bayi dibawa ke masjid. Saya nggak terganggu ketika Sifa berteriak. Saya nggak terganggu ketika Sifa berlari-larian, dan saya bangga kepada Umi. Jadi kalau ini jadi ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu sholat ke masjid ada anak-anak berlarian, jangan ibu bentak dia, jangan ibu marahin, karena dia sedang gembira, sedang senang bermain dengan malaikat. Kan banyak tuh, saya masih teringat ibu, ketika kita masih kecil, kita pergi ke masjid, kita lari-larian, dimarahin oleh nenek-nenek. Sesumpah nenek tuh, sesumpah nenek Aji, nenek-nenek itu kan. Jadi saya marah, tertanam di hati saya ini, kalau kita ke masjid nanti dimarahin sama ibu-ibu, kan takut kan. Jadi jangan dibentak, jangan dimarahin. Mana tahu nanti kita udah meninggal dunia, Sifa yang menjadi ustazah kita nanti ya Bu ya, karena dia udah mempunyai suatu keberanian di sini. Terima kasih banyak ibu-ibu jamaah yang saya muliakan. Waktu asar sudah masuk, hampir masuk, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Masih jam berapa? Oh iya, ya mana jamnya? Nah, udah. Masih ada waktu sedikit lagi? Banyak, alhamdulillah. Kita sambung lagi, Bu. Nah, jadi gunakanlah masa-masa Covid ini seperti pesan dari teman kita tadi, para guest di luar. Apakah yang harus kita lakukan ketika masa Covid ini, masa Corona? Sebagai seorang ibu, kadang-kadang kita ini sibuk di luar, tidak sempat untuk mendidik anak di rumah. Gunakan untuk mendidik anak di rumah, betul-betul mendidik anak. Jangan dibiarkan anak main HP. Kita salah didik loh Bu. Ketika masa Covid kan online, sekolahnya online, dikasih anak HP 24 jam. Salah didik kita. Jadi ketika Covid ini ibu, tolong betul-betul kita lihat, suruh anak kita sholat di rumah, baca takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Benar enggak bacaan sholat anak kita? Tolong cek. Ya enggak diajarkan sama gurunya di sekolah ustazah, enggak diajarkan di MDA. Tugas mendidik anak bukan hanya tugas guru MDA di rumah, MDA di sekolahnya, tapi tugas kita. Benahi bacaan Al-Quran anak-anak kita selama masa Covid. Sebenarnya Covid ini ada hikmahnya loh Bu. Hikmahnya yang terbesar adalah kita bisa melihat anak-anak kita sejauh mana agamanya, sejauh mana anak kita bisa membaca Al-Quran, sejauh mana anak kita benar dalam berwuduknya. Ibu lihat, itu aja jadilah Bu. Kadang orang betapa bangganya
Anak alhamdulillah udah jadi dokter, bangga betul, bagus. Anak udah jadi sarjana, udah pakai toga, alhamdulillah saya bangga anak saya udah menjadi sarjana, bangga. Iya, enggak apa-apa, bangga. Tapi anak kalau pulang dari pesantren, anak atau pulang dari sekolah atau kerja atau udah sarjana dia, kalau masih sholat 5 waktu ini yang masih dilalaikannya, maka kita gagal menjadi seorang ibu. Suksesnya kita menjadi seorang ibu bukanlah ketika anak mencapai gelar sarjananya. Suksesnya kita menjadi seorang ibu ketika anak kita sholat 5 waktunya udah tidak kita suruh lagi, berarti kita sukses menjadi seorang ibu. Itu aja, Bu. Jangan sedih. Bagi anak ibu yang tidak kuliah, jangan sedih. Sholatnya aja dibenarin udah cukup. Kemudian benarin akhlak anak kita. Maaf, saya juga jadi orang tua tidak sempurna. Seperti yang ibu lihat, saya banyak kurangnya, Bu. Tapi tolong benahin harga diri anak kita, benahin jadilah, Bu. Walladzina li furujihim yuhafizun. Tolong jaga kehormatan anak kita. Apalagi ketika Covid ini kita bilang sama anak-anak perempuan, ibu benahin aja menutup aurat untuk anak perempuan ini selama Covid tuh udah luar biasa nih. Nah, selama Covid mama akan mengajarkan engkau untuk menutup aurat dengan sempurna, nak. Ulurkanlah jilbabmu sampai dadamu. Jadikan selama Covid 2 tahun ini anak kita itu benar-benar menjadi muslimah yang sejati. Jadi jangan bingung, Ibu Pit, selama Covid ini panjang awak di rumah, Bu Pit. Maja anak payah bana, diatur segala macam. Tolong panggilkan guru datang ke rumah untuk membenarin sholat anak kita, aurat anak kita, akhlak anak kita. Yang 3 ini kalau udah ibu benarin, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi apapun penyakit kita, tolong tutup aurat, insya Allah itu jadi obat bagi kita, Bu. Saya teringat akan Ibu Mulyani, itu istri dari Bapak Camat kita sebelum camat ini. Itu beliau kan pakai cadar ya, Bu ya. Cadar itu sih nggak wajib, tapi kalau orang pakai cadar jangan dihina, karena dia udah sempurna. Jangan udah pakai cadar dia sekarang udah sasek lo gini itu. Anda tea jadi, Bu tuh. Orang pakai cadar hanya kician sasek tuh. Bodohnya tuh. Nah, kalau jadi Ibu Sri Mulyani ini dulu beliau punya penyakit yang sangat parah. Kata beliau nih cerita, batuk, kemana-mana berobat, ke Malaka, ke luar negeri, udah habis berobat oleh Ibu Sri Mulyani, berobat. Jadi beliau memutuskan waktu itu menutup aurat dengan sempurna. Sempurna, Masya Allah. Setelah itu memakai cadar. Dan setelah itu beliau mengatakan, saya Bu Pit, dulu sebelum saya memakai cadar ini, saya tak terlepas dari obat. Bodrek lah semuanya, saya makan semuanya. Tapi alhamdulillah semenjak saya menutup aurat dengan sempurna, insya Allah saya tak pernah sakit kecuali pilek. Pilek sekali pula tuh kan. Nah, jadi ibu-ibu di masa Covid ini tolong benahi anak kita. Kadang-kadang, Bu, kita tidak bisa mengajarkan anak kita, betul tidak? Betul ya? Susah ngajarin anak kita. Sama dengan seorang memotong rambut, orang tukang pangkas tidak akan bisa memotong rambutnya sendiri. Pasti colak-colak dibikinnya tuh. Kalau kita tidak sanggup untuk mengajarkan anak-anak kita, tolong panggilkan orang untuk membina 3 hal bagi anak kita di rumah. Sholatnya, akhlaknya, auratnya. Insya Allah ibu sudah menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Baiklah ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ibu semua termasuk juga saya, semakin hari umur kita ini sudah semakin berkurang kesempatan hidup di dunia ini, semakinlah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terpaku kepada masa lalu yang kita alami. Anggaplah masa lalu itu udah habis. Pikirkanlah masa depan. Ingat Allah dengan penuh kasih dan sayangnya memanggil kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila
ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau kepadaku dengan taubat yang sebenar-benar bertaubat, menyesali perbuatan kita yang telah berlalu. Mungkin pernah dosa kecil yang kita lakukan. Dosa kecil kalau sering-sering kita lakukan akan menjadi dosa besar. Mungkin pernah kita melakukan dosa besar. Jangan diingat dosa kecil dan dosa besar. Yang kita ingat adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita meninggalkan dosa-dosa tersebut, bagaimana kita kembali seutuhnya kepada Allah, supaya akhir kehidupan kita ini menjadi akhir yang baik, menjadi husnul khotimah. Baiklah ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, kita berdoa ya Bu ya, semoga negara kita ini selalu aman, selalu nyaman, selalu sehat. Dan kita mengirimkan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, yang mungkin orang tua telah mendahului kita, yang mungkin para suami telah mendahuluinya. Dan Al-Fatihah ini kita berikan kepada kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di sini ataupun yang mendengar di rumah. Kita kirimkan Al-Fatihah supaya kita semua dihindari oleh Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami kaum muslimin mengadakan tangan memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di sisi bumi, di tempat yang paling mulia ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah kepada orang yang pernah menyakiti kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang yang mengecewakan kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang yang telah mempermainkan kami ya Allah. Dan masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang terhindar dari dosa dan maksiat ya Allah. Luruskanlah jalan anak-anak kami ya Allah, capaikanlah cita-cita mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ini ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah, istri yang solehah untuk suami kami ya Allah. Dan jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Ghaffar, ringankanlah badan kami ini untuk bermunajat kepadamu di malam hari ya Allah. Ringankanlah badan kami ini untuk terbangun di awal pagi ya Allah, untuk terbangun di sepertiga malammu ya Allah, untuk curhat kepadamu ya Allah, untuk menangis akan dosa kami kepadamu ya Allah. Bangunkan kami ya Allah, ringankan badan kami, bangun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah taubat kami ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkanlah tangan kami ini ya Allah untuk merawat kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan orang tua kami berada di pelukan kami di sisa-sisa usianya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sangat menyayangi orang tua kami ya Allah. Tolong sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah saudara-saudara kami ya Allah yang berpecah belah ya Allah, yang tak mau bersatu ya Allah. Lunakkanlah hati kami masing-masing ya Allah, dan jadikanlah kami saudara-saudara yang beriman ya Allah, bagaikan satu bangunan dan satu tubuh ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan anak kita semua cenderung untuk cinta kepada Al-Quran, cenderung untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah saya memanggil ibu-ibu semua. Alhamdulillah pesantren yang kita buat kaum muslimin dan muslimat di perumahan Kuala Mudo, sekarang ini kita udah buka untuk menghafal Al-Quran. Jadi di sana khusus menghafal Quran ya Bu ya. Kalau ada anak-anak ibu yang ingin menghafal Al-Quran, itu bisa masuk ke sana ya Bu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari tolil Quran. Surga itu rindu kepada orang yang membaca Al-Quran. Terima kasih banyak Ibu. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.